Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Tuding sesat dan menyimpang para ulama, salah satu dai Wahabi Salafi telah menjadi sorotan utama umat Islam Indonesia. Pasalnya, dalam video yang telah beredar luas itu, sang dai Wahabi telah sengaja di hadapan para jemaah Wahabinya menyebarkan faham kontroversial yang berisi propaganda murahan mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak tanggung-tanggung, perbuatan tidak terpuji itu disiarkan secara langsung kepada seluruh umat Islam di hadapan para jemaahnya yang masih masuk kategori awam, tidak faham syariat Islam. Dalam pandangannya, umat Islam Indonesia saat ini telah salah fatal dalam memahami agama. Bahkan tak jarang mereka menjalankan agama dengan cara lata, alias ikut-ikutan, taklid tanpa mengetahui keaslian dalilnya, sehingga mereka terjerumus ke dalam praktek menyimpang yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, sebagaimana sholat dengan cara mengikuti imam mazhab yang 4. Padahal dalam tuduhannya itu, hal semacam itu secara nyata telah menyalahi hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan nada meremehkan, sang dai Wahabi Salafi ini telah terang-terangan tanpa menggunakan dalil, malah menyalahkan praktek beragama dengan mengikuti para imam mazhab. Menurutnya, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang mengikuti mazhabul arba'ah. Bahkan menurutnya, jika bermazhab adalah keharusan, tentu para sahabat Nabi telah sesat karena tidak mengikuti mazhabul arba'ah. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Kenapa mesti pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Sebuah pernyataan menyimpang yang sangat membahayakan terhadap akidah umat Islam yang masih awam. Tentunya sangat layak untuk diluruskan agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban kejahilan para dai Wahabi Salafi. Berikut penjelasan ilmiah dari Yang Mulia Buya Ar-Razi Hashim. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak oleh Muslim. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan sebagaimana tertulis di buku. Ya, lihat Rasulullah, bertemu Rasulullah, maka cari orang yang bertemu Rasulullah, yaitu sahabat. Ketemu sahabat? Tak ketemu sahabat, maka cari murid sahabat tabi'in. Ketemu tabi'in? Cari murid tabi'ut tabi'in. Terus sampai hari ini, cari orang yang punya guru. Maka secara sholat tidak boleh ikut buku, harus ikut guru. Apakah engkau tahu dari mana, cara apa, manhaj apa Imam Bukhari mensahihkan sebuah hadis? Atau karena Imam Bukhari kata ini isi kitab sahih, lalu kamu percaya Imam Bukhari? Karena Bukhari katakan ini hadis sahih, saya juga katakan ini hadis sahih. Ya, beliau tersenyum. Itulah yang disebut taklid. Berarti kalau ada seseorang mengatakan hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu dia belum keluar dari taklid, dia masih taklid kepada Imam Bukhari. Dalam beragama Islam kita sering mendengar ada sekelompok muslim yang menyatakan bahwa dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran agama tidak perlu menganut mazhab imam tertentu, karena cukup langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedangkalan ilmunya itu, maka mereka menyangka bahwa para mujtahid atau imam madhab dalam beragama itu tidak berpedoman, melanggar Al-Quran dan hadis, atau memahami agama tanpa dalil dan tanpa metode. Padahal ini pemahaman keliru
Justru para imam mazhab selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk pada fikih mazhab tertentu. Kalau menolak bermazhab dan kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi masih memahami makna teks Al-Quran dari Quran terjemah yang dikeluarkan Departemen Agama atau penerbit lain, itu namanya bukan kembali ke Al-Quran. Itu namanya mengikuti Departemen Agama atau penerjemah Al-Quran tersebut. Karena kalau memang mampu, harusnya jauhkan semua media-media itu, langsung saja maknai teks Al-Quran itu sendiri, tanpa alat. Lalu kalau menolak bermazhab dan menghukumi sesuatu dengan hadis yang ada pada kitab Sahih Al-Bukhari atau ulama hadis lainnya, itu namanya bukan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya mengikuti Imam Al-Bukhari. Kalau memang mampu menggali hukum tanpa pelantara mazhab, harus juga mampu menstatusi hadis sendiri tanpa rujukan manusia lain. Tidak Al-Bukhari, tapi Albani itu juga sama mengikuti manusia namanya, bukan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.